يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membuka kitab kita halaman 255. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari tadribatul fahm. Mari kita baca kosakata terlebih dahulu. Bi'r, sumur. Bi'run atau kita baca bi'r. Kita sukunkan ra'nya. Bi'r yakni sumur. Yahsudun, mereka hasad. Sebenarnya di sini kosakatanya adalah masaha, yakni mengusap, yakni. Namun kami ganti menjadi yahsudun karena kata masaha tidak kami dapati di halaman ini sehingga kami ganti dengan yahsudun, di mana kata yahsudun ada di halaman yang akan kita pelajari. Baik, silakan dicatat. Yahsudun, mereka hasad. Dhi'b, dhi'b, ini dhi'b artinya serigala, nama binatang. Amiq, dalam. Kemudian yabkun, mereka menangis. Yabkun ini asal katanya atau aslinya tertulis dalam kitab adalah fulkun. Fulkun itu adalah kapal layar, sebuah kapal yang digunakan untuk berlayar di laut, disebut fulkun. Namun kami ganti dengan yabkun. Sebab apa? Sebab kata fulkun di halaman ini, tadribatul faham ini tidak kita temukan. Justru kita akan menemukan kata yabkun, maka ana ganti dengan kata yabkun, artinya mereka menangis. Ishtara, membeli. Ishtara yashtari artinya membeli. Selanjutnya, awalan uktubil kalimatis sahihata fil faraghat. Uktub al-kalimat as-sahihah fil faraghat. Jadi ada titik-titik, kita isi dengan kata-kata yang berada di sebelah kanan dan kiri kita. Man hadha as-sahabi? Man hadha as-sahabi? Dijelaskan di sini, beliau ini, sahabat ini adalah minas sab'ati sabiqina ilal Islam. As-sab'ah as-sabiqina ilal Islam. Sab'ah artinya kita tahu wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'ah. As-sabiqin yang terdahulu atau yang awal-awal. Tamam? Ilal Islam, masuk ke dalam Islam. Wa huwa, siapa orang tersebut? Orang tersebut itu namanya adalah Bilal bin Rabah. Bilal memiliki tugas khusus dari Rasulullah SAW. Wahwa, apa tugas beliau? Silakan dicari sebelah kanan atau sebelah kiri. Wahwa nukta, titik, Rasulullah SAW. Selanjutnya, azzabahu, azzaba, kita tahu azzaba yu'adzibu, mengazab. Azzabahu, mengazabnya. Siapa yang mengazabnya? Al-kuffar. Al-kuffar azzabahu, yani al-kuffar azzabuh. Orang-orang kafir azzabahu, mengazab mereka, mengazab Bilal bin Rabah ini. Azaban, nukta. Lakinnahu, la panjang, lakinnahu sabar. Sabara yasbiru sabar. Ya, sabar. Kita tahu kata sabar, yaitu dari sabar. Lakinnahu sabara ala dhalik, dha panjang dibacanya. Lakinnahu sabara ala dhalika biqaulih, ya sabar dan seraya terus mengucapkan kalimat, satu kata, apa kata tersebut yang terulang-ulang dari lisan beliau. Silakan dipilih dari sini, silakan. Biqaulihi, titik. Kullama, setiap. Kullama artinya setiap. Adzana lis-salah, adzana yu'adzinu artinya melantunkan adzan. Adzana, setiap adzana Bilal itu adzan lis-salah, untuk salat, titik, rakaatain. Yani setelah azan beliau titik, 2 rakaat. Wa kullama, titik, setiap titik, beliau setelah itu shalla rakaatain, salat 2 rakaat. Ishtarahu, ishtara, kita kembali ke kosakata di bagian atas, ada kata ishtara. Ishtarahu,
Hu yakni Bilal, ishtarahu. Siapa yang ishtara Bilal? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ishtarahu, membeli Bilal ibn Rabah. Ishtara Bilal. Wa a'taqa. A'taqa artinya membebaskannya. Wa a'taqahu. Hu kembali kepada Bilal, kepada sahabat tersebut. Wa a'taqahu fasara, maka dia menjadi titik 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 titik. Nah, insyaallah mudah. Silakan dipilih kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik ini atau kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini. Nah, kita lanjutkan. Thaniyan, sil baina kulli majmu'atain. Kita memadukan atau memadankan antara kata yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Insyaallah sangat mudah. Qamaran, rasulun, adzaban, qawiyyun, dalalun. Pilihannya aliman, mubinun, muniran, aminun, azizun. Selanjutnya, yaumu, rabbu, ahlu, ummu, qadar. Al-qura, al-fasl, ma'lumun, al-kitab, an-nas. Nah, selanjutnya, al-waqtu, al-azizu, al-asma'u, al-dalalu, al-khallaqu. Pilihannya al-alimul mubinul hakimul ma'lumu al-husna. Nah, alhamdulillah. Insyaallah juga ini sangat mudah. Selanjutnya, thalithan, sil bainal majmu'atain. Baik, di sini ada majmu'ah. Sebelah kanan adalah kalimat pembuka, sebelah kiri kalimat penyempurna. Kisahnya adalah qissatu Yusuf. Qissah atau kisah Yusuf alaihissalam. Baik, kita baca dulu. Wulida Yusufu baina adadin wa kana ikhwatuhu fa'aradu bihi wa dhata yawmin wa hunaka alqawhu thumma raja'u ila abihim wa qala lahu inna Yusuf. Tamam? Silakan dibaca dan dicoba untuk difahami. Walaupun perkata dulu, fahami perkata dulu. Selanjutnya, qad akalahu adh-dhi'b. Qad akalahu adh-dhi'b. Qad akalahu adh-dhi'b. Fi bi'rin 'amiq. Kabirun min ikhwatihi. Yahsudunahu hasadan 'aziman. Kharaju ila al-bi'ri ma'a Yusuf. Syarran 'aziman. Syarran 'aziman. Yabkuna 'ala Yusuf. Baik. Tentu kita perlu memahami maknanya baik di sebelah kanan atau sebelah kiri sehingga kita bisa menyambungkan, memadankan dengan tepat. Ana akan bantu dengan terjemahan. Silahkan dibaca kisah ini, kemudian silahkan diterka. Setelah memahami kisah ini, silahkan diterka bahasa Arabnya di sebelah kanan, dicocokkan dengan sebelah kiri. Baik, kita lihat di sini. Yusuf lahir di antara jumlah saudaranya yang banyak. Yakni maksudnya ada hitungan yang besar dari saudara-saudara Yusuf, dari ikhwahnya Yusuf, ada jumlah yang besar, yaitu mereka 10 orang, abangnya. Lahirlah Yusuf, anak yang ke-11. Maka disebut Yusuf lahir di antara atau di tengah jumlah yang besar dari saudara-saudaranya. Kemudian, saudara-saudara Yusuf tersebut, saudara-saudaranya itu hasad kepadanya, dengan hasad yang besar juga. Kemudian mereka menginginkan atasnya, yakni atas Yusuf, keburukan yang besar juga. Ingin keburukan yang besar, yang agung kepada Yusuf. Pada suatu hari, ya, mereka keluar menuju sumur bersama Yusuf. Di sana mereka melemparkan Yusuf ke sumur yang dalam. Kemudian mereka pulang ke ayah mereka sambil menangis atas Yusuf, dan mereka berkata kepadanya, sesungguhnya Yusuf telah dimakan serigala. Nah, Masya Allah. Subhanallah. Ini adalah contoh kisah Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yang mereka berdusta, membuat sebuah kebohongan, dan ditutup-tutupi, sehingga kebohongan itu menjadi sebuah berita yang diyakini kebenarannya oleh kampung tersebut. Hanya bapak dari Nabi Yusuf, yakni hanya Nabi Yakub lah yang mengingkari berita tersebut. Adapun yang lainnya sudah terpengaruh, bahkan meyakini berita tersebut.
Namun akhirnya berita kebohongan itu setelah berpuluh-puluh tahun terbongkar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah keburukan. Dia akan terbongkar cepat atau lambat. Jika tidak di dunia, maka di akhirat pasti akan Allah ungkap keburukan tersebut. Baik, ini kisah Yusuf. Silakan disambungkan kanan dan kiri. Semoga Allah mudahkan. Selanjutnya, kita akan memaknai fi'il dan tasrif. Nah, ini tadi kata masaha di atas ada, tetapi tidak ada di tengah, adanya di bagian bawah. Maka kita baca saja di bagian bawah. Ini masaha. Masaha yamsahu, masah. Masaha yamsahu, masah. Masaha fi'il madhi artinya sudah mengusap. Yamsahu fi'il mudhari artinya mengusap. Masah artinya usapan. Ya, masah masdar artinya usapan. Seperti kita mengusap rambut ketika wudhu atau mengusap kos kaki ketika kita menggunakan kos kaki saat wudhu. Ada syaratnya tentunya ya. Nah itu namanya masah. Baik, selanjutnya. Arada yuridu iradah. Arada yuridu iradah. Di kisah Yusuf di atas ada kata aradu. Aradu. Itu fi'il madhi. Artinya sudah menginginkan, yakni mereka aradu, jika ada waw, aradu ada waw alif, artinya mereka menginginkan. Kalau arada itu dia menginginkan, ya. Arada menginginkan, fi'il madhi menginginkan atau dia menginginkan. Sedangkan aradu mereka menginginkan. Baik, selanjutnya yuridu fi'il mudhari artinya menginginkan, iradah masdar artinya keinginan. Alhamdulillah sampai di sini selesai pelajaran kita. Tadribatul faham. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan pemahaman yang baik. Allah ajarkan Al-Quran dan bahasa Arab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.